Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah memeriksa beberapa jawaban untuk tugas mikroprosesor minggu yang lalu. Jadi jawabannya itu masih ada beberapa kesalahan ya. Saya sudah menampilkan jawaban yang benar dari kelas 2B, itu ada yang benar, jadi saya tampilkan di situ. Bisa kalian evaluasi bagian mana yang kurang atau salah di pengerjaan kalian. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan didiskusikan, boleh melalui Classroom ataupun grup WhatsApp. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk masih materi pemrograman. Ya, jadi yang minggu lalu itu pemrogramannya tidak ada unsur looping atau pengulangan ya. Jadi kalau dilihat bentuk flowchartnya, itu namanya flowchart yang bentuknya lurus. Jadi tidak ada tanda panah yang mengulang ke atas atau bercabang. Jadi ini lurus aja dari atas sampai bawah itu satu jalur. Nah, jadi dalam pemrograman itu tidak hanya bentuk programnya seperti ini, dia lurus tidak, tapi ada yang pemrograman yang memiliki unsur kondisi atau looping, percabangan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dalam bentuk flowchart, yang dimaksud dengan percabangan itu apabila ada bentuk flowchart yang belah ketupat. Nah, belah ketupat ini menyatakan percabangan atau looping, pengulangan ya. Nah, pada buku ada contohnya, jadi saya akan bahas yang di buku dulu. Contoh program yang mengalami pengulangan. Jadi contohnya di sini, contoh 2. Berikut ini contoh lainnya, sebuah algoritma untuk menghitung banyaknya data ganjil pada memori 9000 hingga memori 9010. Hasil hitungan banyaknya data ganjil disimpan di register D. Jadi kalau secara visual ya, saya tuliskan. Jadi misalnya memori itu kita anggap seperti laci ya. Jadi laci itu kan fungsinya sebagai tempat penyimpanan. Jadi memori itu kan juga tempat penyimpanan. Jadi ibaratnya laci. Nah, laci-laci itu memiliki nomor. Kalau memori itu nomornya dari 0000 sampai FFFF. Jadi itu besarnya memori yang ada di mikroprosesor 8085. Jadi dari 0000 sampai dengan FFFF. Nah, ini ya, sampai dengan FFFF. Jadi kalau ada ibaratnya laci itu dari laci nomor 0000 sampai FFFF. Jadi kan laci itu punya nomornya ya, kayak locker. Nah, locker itu kan punya penomoran. Jadi misalnya locker nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, kalau lockernya memori 8085 ini dari nomor 0000 sampai FFFF. Tapi pada soal, dia hanya menggunakan memori pada nomor 9000 sampai 9010. Jadi kalau kita tuliskan memorinya ya, jadi dari 9000 sampai 9010. Nah, dari 9000 sampai 9010 itu ada 9001 ya. Ada 9002 ya sampai FF ini di sini. Nah, karena ini heksa ya, habis 9009 itu 90010 itu kan A ya. Nah, seperti ini. Jadi bukan 9010, tapi habis 9 itu A, terus B ya. Terus C, terus D, E, F, nah baru 9010. Itulah cara penomoran untuk bilangan heksa ya, untuk bilangan heksa. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ada 17 buah locker atau laci. Nah, kalau dalam heksa 17 itu kan kita menghitung secara desimal ya. Nah, kalau heksa itu menghitungnya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11. Jadi ada 11 buah dalam heksa, jadi 11 heksa. Nah, ini dalam bentuk heksa, jadi ada 11 heksa buah locker yang akan kita lihat datanya. Jadi ini ibaratnya locker, itu ada isinya ya. Nah, ada isiannya, ini memori, nomor memori. Nah, di dalam memori kan ada data, di dalam laci itu pasti ada data. Di sini data. Jadi data di dalam tempat penyimpanan itu pasti ada data. Nah, dibilang di sini kita disuruh menghitung banyaknya data yang bernilai ganjil pada memori 9000 sampai 9010. Nah, jadi kita disediakan suatu memori, tapi kita nggak tahu data di dalamnya. Jadi datanya itu bisa acak ya. Datanya itu acak. Jadi kita disuruh mengidentifikasi ketika kita melihat memori, oh ini ganjil datanya, maka kita hitung. Nah, kalau genap berarti tidak dihitung. Nah, dibilang setelah dihitung, itu hasil perhitungannya diletakkan di register D. Jadi ada register D. Jadi misalnya gini. Misalnya ini ada data jumlahnya segini ya. Ini jumlah locker. Nah, misalnya datanya kita random aja. Misalnya datanya 04. Terus misalnya di sini ada data 04. Ini genap ya. Terus ada data misalnya 07, ini ganjil. Terus ada data 0A, ini genap. Terus ada data misalnya 0B ya, ini ganjil ya. Jadi 4, 7, 10, ada 11. Nah, ini genap. Saya tandai ini genap. Nah, ini ganjil datanya kan. Nah, yang lainnya random. Ini random, terserah yang pemilik locker itu mau masukkan data berapa. Kita cuma membuat program supaya bisa menghitung banyaknya data genap dan data ganjil. Terus ada namanya locker register D. Nah, register D ini menghitung banyaknya data ganjil yang ada di dalam locker ini. Nah, secara visualnya seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana dia membuat algoritmanya. Nah, jadi kalau kita secara logika kan kalau misalnya kita mau menghitung banyak data ganjil pada memori yang udah saya jelaskan tadi, berarti kan kita harus membuka setiap laci memori ya. Jadi kita harus membuka dan melihat data itu berapa. Misalnya nggak tahu data itu berapa, kita nggak bisa mengidentifikasi. Oleh sebab itu kita harus melihat. Cara melihatnya bagaimana? Itulah pada bagian inisialisasi. Di sini dituliskan pengisian alamat awal memori ke penunjuk register M. Jadi ini kan bahasanya agak ribet ya. Intinya kita menuliskan memori pertama. Jadi memori pertama itu kita tunjukkan dulu memori pertama yang mau kita cek ya. Jadi kita harus bilang ke program bahwa memori pertama yang mau kita cek adalah memori 9000. Nah, kita bisa menaruh nomor memori 9000 ini ke pasangan register karena kan register hanya bisa menampung 8 bit. Kalau pasangan register kan bisa menampung 16 bit ya. Jadi di sini kita pakai register HL untuk menuliskan alamat awal 9000 seperti ini. Jadi kita menggunakan register HL. Kenapa kita gunakan register HL? Karena isi dari alamat ditujukan oleh register pasangan register HL itu adalah isi dari register M. Nah, ini bisa kita lihat di penjelasan register ya. Jadi di penjelasan register bisa kita jadi sama dengan jadi isi dari alamat 9000 ini adalah data di register M. Jadi dia pertama di sini. Jadi kata-katanya tidak mesti seperti ini ya. Bisa juga misalnya saya ubah kata-katanya menunjukkan alamat awal
pada register HL atau memasukkan nomor memori ke register HL. Nah, itu boleh ya. Jadi boleh diganti kata-katanya. Nah, yang kedua, mengisi register C sama dengan 11 untuk menunjukkan banyaknya data dari 9000 sampai 9010. Jadi kan tadi sudah kita hitung ya, bahwa jumlah nomor memori yang akan kita periksa itu ada 11 buah dalam heksa. Nah, 11 ini kita nyatakan dalam register C, jadi sebagai penghitungnya. Jadi ada 11 buah, kita bilang bahwa ada 11 buah memori atau 11 buah data yang terdapat pada register memori 9000 sampai 9010. Nah, dan register D kita tunjukkan juga, kita akan gunakan register D sebagai register penghitung. Kita tuliskan, kita masukkan data 00 ke register D yang menunjukkan bahwa penghitungan pertama itu dimulai dari data 00 karena belum ada data yang dihitung ya. Jadi masih counternya itu 00. Nah, kalau C ini counternya itu 11 atau 17 buah dalam desimal. Jadi ini counter penghitung, dua-duanya C dan D. Kalau C penghitung banyaknya data dari 9000 sampai 9010, kalau D penghitung banyaknya data ganjil. Nah, ini dia. Terus yang ketiga, mengambil data dari penunjuk register M. Nah, maksudnya mengambil data adalah kita mau melihat data yang ada di pasangan register HL. Jadi di alamat 9000 ini datanya berapa. Nah, data yang ditunjukkan oleh pasangan register HL ini adalah register M. Kita lihat misalnya di alamat 9000, ini datanya 04. Ini masuk ke register M. Jadi 04. Jadi di alamat 9000 itu datanya adalah 04. Selanjutnya, geser register A ke kanan sehingga bit LSB masuk ke carry. Nah, ini adalah trik untuk mengetahui apakah data itu genap atau ganjil. Jadi kenapa kita pakai pergeseran? Karena yang menunjuk dalam sistem biner yang menunjukkan data itu genap atau ganjil itu ada pada bit terakhirnya atau bit LSB. Misalnya 04 heksa itu kan binernya 0000 00 01 00. Nah, bit yang ini. Nah, kalau bit yang ini dia 0, maka dia genap otomatis ya. Kalau ganjil misalnya nah 0000 0111. Nah, yang di belakang ini kalau nilainya 1 berarti dia ganjil, itu udah otomatis dalam sistem biner. Ya, jadi kalau misalnya genap data di ujungnya pasti 0. Kalau ganjil itu di ujungnya pasti 1. Karena ini kan di ujung ini nilainya 1 ya kalau biner ya. 2 pangkat 0 di 2 pangkat 0.